Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Beberapa kemarin pertemuan kita agak jeda sedikit, tapi yang namanya mencari ilmu kita nggak boleh yang namanya jeda. Boleh kita jeda, tapi jeda itu hanya untuk istirahat sebentar, tapi keistirahatan sebentar itu untuk memompa semangat kita untuk belajar lebih giat lagi. Kali ini kita ketemu seorang cendekiawan, dan beliau ini juga termasuk seorang sufi besar, dan juga ceritanya beliau ini juga seorang ahli hukum, ahli fikih, dan sangat terkenal sekali di dunia sufisme. Beliau ini juga pernah mendapat gelar yang itu gelarnya adalah Syekh Al-Akbar. Jadi guru besarnya dalam dunia tasawuf atau dalam dunia sufi itu dipegang oleh Ibnu Arabi. Kalau di Baghdad, kalau di dunia paripatetik kemarin kita mengkaji Al-Farabi Ibnu Sina yang punya gelar Mu'allim Asani, yaitu guru kedua setelah Aristoteles yang ada di Yunani sebagai Mu'allim al-awal. Nah, di Andalusia ini, terutama di Sevilla, dalam dunia sufisme itu Ibnu Arabi itu punya gelar yang namanya Syekh Al-Akbar. Tapi juga di dunia Islam ada gelar yang namanya itu Rois Al-Akbar atau guru besar. Nah, itu dipegang oleh Ibnu Sina. Nanti belakangan atau satu abad kemudian ada gelar yang namanya itu Hujjatu Islam. Nah, itu dipegang oleh Al-Ghazali. Oleh karena itu kita kurang lengkap kalau tidak mengkaji Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Oke, baik. Beliau ini lahir di Sevilla atau kalau zaman dulu itu dikenal sebagai Andalusia, yang kemarin pun juga kita sudah singgung waktu kita mengkaji siapa itu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi waktu itu memang Eropa atau Andalusia yang sekarang itu seperti Spanyol, ya seperti Portugal, itu dulu dipegang oleh umat Islam, dan mayoritas di Andalusia saat itu kebanyakan itu adalah orang-orang Islam, termasuk itu juga melahirkan Ibnu Arabi ini, seorang sufi besar pada masanya. Bahkan kajian-kajian tentang Ibnu Arabi dalam bidang sufisme terutama itu dikaji sampai hari ini itu belum selesai, dan karya-karya beliau itu juga sangat banyak. Dan beliau ini sejak kecil itu belajar di Sevilla. Itu ceritanya itu hingga sampai beliau itu umur 30 tahun, dan guru-gurunya itu banyak. Karena memang ayahnya itu sendiri itu adalah seorang wazir atau seorang gubernur pada eranya Muhammad bin Said bin Al-Mardasi, yang saat itu dia menjadi raja. Nah, ayahnya ini waktu itu diangkat menjadi gubernur. Jadi gubernur sekaligus ayahnya itu orang yang terpengaruh dan orang yang terhormat, baik itu dalam dunia politik, baik itu negarawan, termasuk pun dalam dunia pendidikan. Maka nggak salah Ibnu Arabi itu saat kecil, era-era pendidikannya itu, beliau itu pendidikannya itu terjamin karena memang dari keluarga orang-orang yang agamis. Bahkan ceritanya
di keluarganya itu ada 3 saudaranya kalau nggak salah yang itu menekuni dunia sufisme. Mungkin itu juga sangat mempengaruhi bagi Ibnu Arabi saat kecil itu mengkaji dunia sufisme. Bahkan ada ceritanya itu beliau waktu di Sevilla itu dia tidak berhenti di situ. Ada cerita saat dia itu belajar, termasuk di Sevilla guru-gurunya itu banyak. Guru-gurunya itu juga tidak hanya seorang syekh atau seorang laki-laki. Bahkan beliau pun juga pernah belajar dengan seorang perempuan yang itu juga termasuk seorang sufi besar, namanya itu Yasmin. Ya, Yasmin ini orang asal Mursia. Nanti juga beliau juga belajar dengan seorang sufi perempuan namanya itu Fatima yang itu asal Cordoba. Nah, dalam ceritanya itu Ibnu Arabi saat belajar dengan Fatima itu sangat terkesan dengan apa-apa yang itu diucapkan oleh Fatima, karena memang Fatima saat itu dikenal sebagai ibu atau ibu spiritual. Jadi sudah sangat terkenal, dan Ibnu Arabi saat itu sangat terpesona dengan apa-apa yang itu di dalam dirinya Fatima. Bahkan dalam ceritanya juga Ibnu Arabi saat muda ini, kenapa kok beliau itu sangat terkenal di dunia sufi, itu pengaruhnya itu sangat banyak. Termasuk dia terinspirasi dari perempuan sufi tadi, dan termasuk juga saat dia muda, ceritanya itu perjalanannya itu nggak mulus-mulus saja. Dia pun juga sebagai anak muda yang pernah nongkrong, pernah hura-hura, pernah kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Suatu ketika itu lagi nongkrong-nongkrong, mungkin kalau bahasanya orang hari ini, tiba-tiba beliau itu mendapatkan bisikan atau suara-suara yang sunyi yang itu didengar oleh Ibnu Arabi. Nah, suara sunyi itu mengatakan bahwa wahai Muhammad. Nah, mungkin namanya Ibnu Arabi saat itu kecil, dikenal sebagai nama Muhammad. Jadi wahai Muhammad, engkau diciptakan apakah hanya untuk ini? Jadi beliau itu mendengar itu, maksud dari kalimat itu langsung menancap pada dirinya Ibnu Arabi, dan dia itu menangkap kalimat itu, apakah saya itu diciptakan oleh Tuhan hanya untuk senang-senang, apakah hanya untuk nongkrong-nongkrong, menikmati pesta dan lain sebagainya. Bahkan saat mendengar suara sunyi berbisik itu Ibnu Arabi saat malam-malam, pada malamnya itu nggak bisa tidur. Dia itu termenung atau terpikirkan dari kalimat-kalimat itu. Bahkan mungkin ceritanya itu Ibnu Arabi itu skeptis, mempertanyakan dirinya, mosok aku diciptakan oleh Tuhan hanya untuk hanya untuk senang-senang di dunia ini. Jadi ceritanya saat itu beliau itu dia mulai pelan-pelan itu masuk ke dunia sufi. Bahkan ceritanya lagi, beliau itu saat dia sudah agak dewasa, ya, beliau itu pernah uzlah, dia sudah menekuni praktek-praktek dunia sufi. Saat uzlah itu pertama itu ditemui oleh Nabi Musa, ya, dan yang kedua beliau itu ditemui oleh Nabi Isa, dan yang terakhir beliau itu ditemui oleh Nabi Muhammad. Ini kan kalau kita berpikir, tidak banyak loh orang yang itu ditemui oleh para nabi. Dan Ibnu Arabi itu sekaligus ditemui oleh 3 nabi. Tapi dalam kajian sufisme, 3 nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad yang itu menemui Ibnu Arabi, ini kalau digali secara mendalam atau digali secara semiotik, bahwa Ibnu Arabi itu sedang mengkaji agama-agama Sawawi. Jadi Nabi Musa menemui Ibnu Arabi, ini adalah lambang agama Taurat. Nabi Isa mendatangi Ibnu Arabi, ini adalah metafora agama Kristen. Yang terakhir Nabi Muhammad, ini metafora agama Islam. Jadi beliau secara tidak langsung itu didatangi nabi-nabi yang itu membawa risalah agama samawi yang itu dari langit. Ini kan luar biasa. Bahkan
ceritanya juga suatu ketika Ibnu Arabi saat itu beliau sudah terkenal, ya, sudah dikenal oleh banyak orang dan beliau sudah dianggap sebagai sufi besar. Dan suatu ketika Ibnu Arabi itu ingin pergi ke suatu tempat dan beliau ini naik kapal bersama orang-orang yang itu ingin menyeberang suatu pulau. Nah, saat di tengah lautan itu ternyata itu ada badai yang besar. Saat itu orang-orang itu panik, ya, sangat takut dan lain sebagainya, karena di tengah kapal itu ada seorang ulama atau ada seorang sufi besar, dan semua penumpang itu tahu bahwa Ibnu Arabi ini adalah seorang sufi besar. Orang-orang itu mendatangi Ibnu Arabi dan menanyakannya, "Wahai Syekh," katakanlah seperti itu, "engkau kan seorang sufi besar. Coba kamu minta atau berdoa kepada Allah agar kita itu selamat dan sampai ke pulau seberang." Akhirnya saat itu Ibnu Arabi itu belum sempat berdoa dan ceritanya itu berdialog dengan laut. Jadi dialognya itu Ibnu Arabi mengatakan, "Wahai engkau laut yang kecil, sedangkan aku ini adalah laut yang besar." Nah, kalimat ini ternyata itu secara tidak langsung badai yang mulanya itu besar yang ada di tengah lautan itu tiba-tiba itu meredup. Jadi ini kalau kita tangkap secara tekstualis ini pun juga tidak masuk akal. Karena apa? Beliau mengatakan, "Wahai engkau laut yang itu kecil." Padahal bayangan kita hari ini laut itu kan besar dan luas. Tapi Ibnu Arabi itu mengucapkan, "Wahai engkau laut yang kecil, sedangkan aku ini adalah laut yang besar." Nah, itu nanti akan kita kaji dalam diskusi yang akan datang. Jadi saat itu badai yang besar itu mereda, tiba-tiba itu ada ikan yang itu mendatangi Ibnu Arabi. Nah, dan ikan ini pun dalam ceritanya itu pun bisa bisa berdialog dengan Ibnu Arabi. Nah, dialog itu ikan itu mengucapkan atau menanyakan suatu persoalan fikih saat itu, bahwa, "Wahai Ibnu Arabi, bagaimana talaknya seorang perempuan dengan suaminya yang suami ini notabene itu adalah kera?" Jadi ini kan membingungkan secara fikih. Tapi Ibnu Arabi itu bisa menjawab bahwa tolaknya itu sudah ada atau sudah terjadi sejak semula. Karena apa? Antara kera dan manusia, kalau itu nikah atau dalam perkawinan itu tidak sah, karena antara manusia dengan kera ini tidak kompatibel. Jadi beliau mengucapkan bahwa talaknya itu sudah terjadi sejak awal sebelum pernikahan. Nah, saat itu ketika ikannya itu mendengar, tiba-tiba itu berubah menjadi seseorang, ya. Seseorang ini adalah Nabi Khidir ceritanya. Jadi Nabi Khidir itu hadir di hadapannya Ibnu Arabi. Kemudian Nabi Khidir ini mengajak Ibnu Arabi untuk mencari atau mendalami ilmu yang lebih dalam lagi. Jadi ceritanya diajak uzlah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ceritanya. Dalam dunia sufisme kan banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya itu irasional. Bahkan memang beliau ini juga terkenal sekali. Beliau ini sangat banyak karomahnya. Jadi banyak-banyak nanti murid-muridnya itu mengisahkan karomahnya beliau itu banyak. Termasuk nanti karyanya yang sangat terkenal, ya. Ceritanya itu jumlah karyanya kalau nggak salah itu mencapai 200 kitab. Dan karya yang paling fundamental itu adalah Al-Futuhat Al-Malkiyah atau Futuhat Al-Makkiyah. Jadi ceritanya kitab ini lahir ketika Ibnu Arabi itu ekstase. Jadi dalam kondisi di mana kondisi kemanusiaannya itu hilang, yang ada itu adalah kondisi ketuhanan. Nah, di situ saat beliau itu uzlah di Mekah, beliau itu merenung dan menulis, tiba-tiba itu ekstase. Nah, saat dia sadar ternyata beliau itu sebelumnya itu menulis secara tidak langsung dan itu sampai selesai dan lahirlah kitab Futuhat Al-Malkiyah itu. Itu kan luar biasa.
Memang Ibnu Arabi pun juga terkenal seorang sufi yang itu sangat mudah ekstase. Kalau dalam dunia pesantren itu kan janda. Nah, itu Ibnu Arabi. Bahkan saat beliau itu sudah tua, ceritanya beliau itu sering didatang-datangi oleh para pejabat-pejabat negara, tapi Ibnu Arabi ini agak nggak suka. Karena pejabat negara itu hidupnya foya-foya, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika pejabat ini itu bertanya sama Ibnu Arabi, "Wahai Syekh, Tuhan itu ada di mana? Atau Tuhanku itu ada di mana?" Ibnu Arabi kemudian menjawab, "Tuhanmu itu adalah ada di bawah kaki saya." Itu jawabannya Ibnu Arabi. Mendengar itu kan, kalau orang awam itu kalau mendengar itu kan shock atau kaget, mosok Tuhan itu ada di bawah kakinya Ibnu Arabi. Nah, karena seorang pejabat itu hidupnya hedoisme dan lain sebagainya, pejabat ini marah. Bahkan ceritanya itu sampai mengancam, mengintimidasi, bahkan memukuli Ibnu Arabi sampai beliau itu sakit-sakitan. Bahkan ceritanya nanti beliau itu sampai meninggal dunia. Nah, saat beliau ini meninggal dunia, ya beliau berbaring di bawah kakinya. Dalam ceritanya itu saat nanti belakangan digali itu ada ada sebongkah emas yang itu terpendam, yang itu tepat yang dahulunya itu pas dengan kakinya Ibnu Arabi saat beliau itu meninggal dunia. Nah, ini kan sebagai jawaban orang pejabat tadi saat Ibnu Arabi mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah ada di bawah kakiku. Itu maksudnya apa? Orang-orang pejabat itu saat hidup itu menyembah harta, menyembah emas, menyembah dirham, kekayaan, dan lain sebagainya. Maka nggak salah Ibnu Arabi menganggap bahwa Tuhan mereka itu ada di bawah kakinya. Logikanya seperti itu. Nah, coba kita lihat. Itu sekilas dari perjalanan intelektual Ibnu Arabi. Nanti ajaran-ajarannya itu sangat banyak. Bahkan juga ceritanya beliau ini sufi besar pada masanya. Beliau ini tidak mendirikan aliran torekot. Tapi belakangan karena murid-muridnya itu banyak sekali, belakangan murid-muridnya itu mendirikan torekot yang itu dinamakan torekot Al-Akbariyah. Jadi kenapa kok dinamakan Al-Akbariyah? Karena itu diambil dari gelarnya Ibnu Arabi. Jadi seorang sufi besar yang itu sangat dihormati oleh murid-muridnya. Bahkan ceritanya nanti ide-idenya Ibnu Arabi ini menginspirasi sufi-sufi setelahnya. Oke, baik, coba kita lihat apa saja yang itu digagas oleh Ibnu Arabi. Jadi pertama, Ibnu Arabi yang basicnya itu dalam kajian ini dunia sufisme, beliau mencoba menerangkan ada beberapa ilmu pengetahuan atau sumber pengetahuan yang itu diklasifikasi oleh Ibnu Arabi. Jadi yang pertama itu ada ilmu akli, kemudian ada ilmu ahwal, yang kemudian itu ada ilmu asror. Ilmu akli ini dalam pandangan Ibnu Arabi adalah ilmu yang itu menggunakan alat. Yang pertama itu adalah bayani dan burhani. Jadi bayani kalau dalam dunia epistemologi Islam itu disebut sumber ilmu pengetahuan yang itu atas dasar teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi Quran dan Hadis ini adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, kemudian beliau ada juga ilmu akli yang basicnya itu burhani. Jadi sumber pengetahuan itu atas daya rasionalitas manusia untuk menemukan kebenaran. Tapi Ibnu Arabi, bayani dan burhani yang sebelumnya itu susah untuk bertemu atau susah untuk harmonis, tapi bagi Ibnu Arabi itu bayani dan burhani ini harusnya itu saling kerjasama. Contoh kecil, ada bayani atau yang sifatnya itu tekstualis, Quran maupun hadis. Kalau itu tidak ada akal pikiran, Quran itu kan tidak bisa dibaca. Ya, kemarin kan sudah kita sebutkan bahwa misalkan di depan kita itu ada Quran, mungkin juga ada hadis.
Kalau yang membaca itu orang gila atau orang yang tidak punya akal, Quran ini kan tidak bisa berbunyi. Terus juga maksud dari isi Al-Quran ini pun juga tidak bisa digali. Makanya bazani atau tekstual ini harus butuh yang namanya daya rasionalitas manusia untuk menangkap isi dan makna yang itu ada di dalam isi Al-Quran itu. Jadi kalau kita hari ini bertanya, lalu lebih tinggi yang mana antara Bayani dan Burhani? Kalau kita meminjam Ibnu Arabi, keduanya itu harus kerjasama. Kita nggak boleh membedakan. Harus Burhani dulu itu enggak. Tapi apa? Antara Bayani dan Burhani ini harus seimbang, harus saling mendukung. Kita kan nggak bisa. Misalkan kalau kita hanya rasionalitas kita tanpa yang namanya Bayani, lalu yang kita pikirkan apa? Ya kan? Mungkin kita bisa memikirkan objek alam semesta, tapi kan untuk menemukan esensi pengetahuan yang itu sumbernya dari Tuhan langsung, kita kan nggak menemukan itu kan. Makanya manusia dibalik dia dianugerahi oleh Allah akal pikiran, ya, kemudian Allah itu juga menganugerahkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran yang disebut Bayani ini sebagai peta atau sebagai peta pengetahuan. Makanya untuk tahu kita itu melangkahnya kemana, tujuannya hidup kemana, jalan kebaikan itu seperti apa, dan kemauan Tuhan itu seperti apa, itu kita gali dengan rasional, dengan bimbingan yaitu peta yang disebut itu Al-Quran. Nah, contohnya itu adalah seperti halnya rasio dan empirisme. Empirisme itu kan sesuatu mungkin yang kita sebut objek yang sifatnya itu kan fakta, ya kan? Contoh kecil, misalkan di dunia ini hanya rasio-rasio saja, yang kita pikirkan apa? Kenapa kok hari ini kita bisa mengetahui bahwa di dunia ini ada yang namanya gunung tinggi dan besar dan kokoh? Itu kan karena ada fakta di dunia ini, ada gunung Himalaya, ada gunung Flores dan lain sebagainya. Karena secara faktual di dunia ini ada gunung-gunung yang itu kita bisa lihat dan kemudian akal kita itu menangkapnya. Artinya apa? Antara rasio dan empiris ini harus bertemu, harus bekerja sama. Ya kan? Contoh kecil, tidak ada sesuatu pun misalkan di dunia ini, ya, misalkan tidak ada sesuatu pun. Kemudian manusia diberikan akal rasio. Akal ini kan tidak bisa menangkap sesuatu yang itu tidak ada bahannya kan. Nah, untuk rasio ini bisa menemukan sesuatu atau mungkin sifatnya itu kebenaran, itu kan butuh yang namanya objek. Objek ini untuk dipikirkan, untuk dikaji oleh manusia dengan daya rasionalitasnya atau dengan daya akalnya, itu baru manusia itu bisa menemukan, oh ini objek pertama, ini faktanya, ini pengetahuannya, ya kan? Kalau dalam dunia sains itu kan empiris ini sebagai dasar pertama untuk menguji bahwa pengetahuan itu benar-benar absah atau tidak. Banyak kan lahirnya pengetahuan seperti medis, seperti ekonomi, seperti kesehatan, itu kan lahir karena ada yang namanya fakta-fakta yang ada di dunia ini. Lahir yang namanya psikologis, mengkaji manusia, mengkaji ekologi, mengkaji lingkungan sosial dan lain sebagainya. Karena ada fakta di alam semesta ini, kemudian rasio itu berpikir atau menangkap fakta, itu lahir ilmu pengetahuan. Nah, dalam pandangannya Ibnu Arabi, antara bayan burhan, baik itu rasio dan empiris, itu tidak boleh terpisah. Keduanya itu harus bekerja sama. Karena apa? Ini adalah dua alat untuk menemukan pengetahuan. Ada juga yaitu ilmu ahwal. Ilmu ahwal ini derajatnya lebih tinggi daripada ilmu akli. Karena apa? Ahwal itu kita sebut sebagai kondisi atau rasa. Kalau kita meminjam ilmu akli tadi, kita mengetahui bahwa di dunia ini ada buah-buahan atau ada apel. Tapi kan kita tidak tahu manis dan
asam rasanya apel itu kita kan belum bisa mengetahui kalau kita menggunakan ilmu akli. Nah, untuk kita mengetahui bahwa apel itu rasanya manis, apel itu rasanya asam, maka apa? Kita butuh yang namanya alat yang disebut itu intuisi. Nah, jadi ilmu ini sifatnya atau sumber pengetahuan yang didapatkan oleh manusia sifatnya itu adalah dengan rasa. Artinya di sini ada penyatuan atau ada pengalaman antara subjek dan objek yang dikajinya. Jadi tidak hanya kita mengetahui bahwa apel itu warnanya merah, tapi sekaligus kita mengetahui bahwa apel itu warnanya merah sekaligus rasanya itu manis. Ini kan derajat pengetahuannya atau derajat ilmunya itu kan lebih tinggi daripada ilmu akli. Contoh kecil misalkan bahwa hari ini saya mendapatkan kabar bahwa di pertengahan kota itu ada kecelakaan. Itu kan informasi. Secara empiris itu saya dapatkan dari informasi, baik itu berita, baik itu dari lesan orang lain. Kan saya mengetahui karena ada fakta di tengah kota ada kecelakaan. Artinya apa? Pengetahuan kecelakaan itu dengan saya yang sebagai subjek, antara objek dan subjek itu kan terpisah, ya kan? Tapi ilmu ahwal ini antara objek dan subjek itu adalah menjadi sebuah objek atau satu kesatuan. Jadi saya tidak hanya mengetahui yang namanya adanya kecelakaan di tengah kota, tapi pun saya juga merasakan rasanya sakit, rasanya kecelakaan, rasanya penderitaan saat saya itu kecelakaan. Tapi lebih mantap lagi untuk mengetahui ilmu itu ketika subjek itu mengalami langsung saat kecelakaan daripada orang yang hanya melihat atau mendengar bahwa ada yang namanya kecelakaan. Jadi sifatnya itu mengalami langsung, tidak hanya mengetahui pengetahuan tapi mengalami pengetahuan itu. Ini kan dalam kehidupan kita mungkin kan banyak sekali, banyak pengetahuan yang kita dapatkan, banyak sains yang kita kaji, tapi ternyata kita nggak sadar pengetahuan itu belum menyatu dengan diri kita. Contohnya kemarin saat kita mengkaji Al-Ghazali itu kan pernah saat beliau itu mengajar di Baghdad atau di Universitas An-Nizamiyah, tiba-tiba kan itu dikritik oleh adiknya, ya kan? Wahai engkau batu asah yang mampu menajamkan murid-muridmu, tapi dirimu sendiri itu adalah tumbul. Maksudnya apa? Al-Ghazali tiap hari itu mengajari murid-muridnya, ya, kamu harus adil, kamu jangan marah, kamu harus berbuat baik. Al-Ghazali dialektiknya saat itu sangat sangat tajam, mampu menajamkan murid-muridnya, tapi jiwanya itu tumpul. Maksudnya apa? Yang dia ucapkan yang itu dari pengetahuannya, ternyata pengetahuannya itu hanya bersifat dialektika. Pengetahuannya itu belum menyatu dengan dirinya. Dia tiap hari sering mengatakan ayo kita berbuat baik, ayo kita jangan marah, tapi dirinya sendiri itu sering marah-marah, bahkan belum mampu melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Artinya apa? Ilmu ini belum ada rasanya. Ini kan kalau kita kaji ilmu ahwal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa semakin banyak kita mengkaji ilmu, ya, harusnya kita itu mengalami langsung nikmatnya pengetahuan yang kita dapatkan, ya kan? Tidak hanya mengkaji pengetahuan yang itu nempel di otak kita, tapi pengetahuan itu harus turun ke dalam jiwa kita. Kalau kita mengatakan ayo kita berbuat baik, harusnya kita secara tidak langsung mengalami kebaikan itu sendiri, ya kan? Kemudian diri kita mampu berbuat baik kepada orang lain. Itu baru ilmu itu disebut sebagai sebuah objek, menjadi satu kesatuan di dalam diri kita. Ada juga ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu ahwal yang disebut oleh Ibnu Arabi, yaitu adalah ilmu asror. Ini berbeda. Ilmu ini lebih
lebih sir atau lebih rahasia. Jadi tidak banyak orang itu mendapatkan ilmu yang sifatnya itu asror. Berbeda, ilmu akli ini banyak orang yang mampu mendapatkannya, dan tidak banyak orang yang mampu mendapatkan ilmu ahwal. Tapi kalau ilmu asror ini dalam cermatan Ibnu Arabi, ini hanya untuk orang-orang yang jiwanya itu siap untuk menerima ilmunya Allah. Jadi sifatnya ilmu asror ini adalah ilmu yang itu dilimpahi oleh Allah ke dalam jiwanya manusia, di mana jiwa manusia itu sudah siap untuk menerimanya ilmunya Allah. Jadi kalau kita mengkaji ilmu yang terakhir ini, biasanya orang-orangnya itu jauh-jauh hari itu sudah menyiapkan diri. Tapi biasanya ilmu ini tidak bisa dicari karena sifatnya itu mendatangi atau sifatnya itu limpahan dari Allah. Jadi kalau ilmu akli itu sifatnya usaha dari manusia dan ilmu ahwal itu adalah kerja keras manusia, kalau ilmu asror ini adalah tidak bisa diusahakan oleh manusia. Jadi Allah akan memilih hambanya yang hatinya itu sudah siap, hatinya sudah suci. Kemudian Allah itu menurunkan ilmunya ke dalam jiwa seseorang yang jiwanya itu sudah bersih dan suci. Nah, ini kan mengajarkan kita bahwa ternyata sumber pengetahuan itu letaknya itu ada di hati kita. Lalu pertanyaannya, kondisi hati kita itu bagaimana? Apakah masih kotor, ataukah masih jorok, ataukah masih sifatnya itu binatang, atau sifatnya itu rakus dan lain sebagainya. Kalau masih ada kebinatangan atau masih ada sifat rakus dan lain sebagainya, sampai kapanpun limpahan Allah atau pengetahuan yang itu dari Allah itu tidak bisa masuk ke dalam jiwa seseorang yang jiwanya itu masih ada sifat kebinatangan. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang itu dari Allah, biasanya orang-orang terpilih ini dia itu melakukan usaha-usaha yang sifatnya itu sifatnya itu tazkiyatun nafas. Mungkin dia uzlah, mungkin dia puasa, mungkin dia wirid dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri. Ketika dirinya itu sudah bersih dan suci, baru ilmunya Allah itu mampu dan siap bertempat di dalam jiwanya seseorang. Nah, nanti dijabarkan oleh Ibnu Arabi bahwa ketika ilmunya Allah ini sudah masuk ke dalam jiwa manusia, orang ini nanti akan memahami pengetahuan yang sifatnya itu abstrak, yang sifatnya itu non material atau sifatnya itu metafisika. Jadi dalam ceritanya itu dalam kajian Ibnu Arabi, karena ilmunya Allah itu kan sangat luas. Ketika Allah sudah memberikan ilmunya ini kepada manusia, manusianya ini dia seakan-akan itu bisa mengetahui sesuatu yang itu belum terjadi hari ini. Kalau dalam bahasa Jawa atau tradisi Jawa itu kan kita mengenal winaroh sebelum weruh. Jadi sudah mengetahui sesuatu yang itu bakal terjadi, yang hari ini itu belum terjadi. Tapi orang yang sudah dilimpahi ilmu oleh Allah ini, seakan-akan dia itu bisa menjangkau sesuatu yang itu belum terjadi hari ini. Ini kan luar biasa, karena pengetahuannya sumbernya itu dari Allah, bukan dari dirinya. Berbeda dengan ilmu ahwal atau ilmu akli yang itu sumber pengetahuan yang sifatnya itu adalah usaha dari manusia itu. Berbeda dengan ilmu asror yang itu tanpa usaha manusia, tapi tapi Allah itu memilih hamba-hambanya. Mana hambanya yang itu jiwanya sudah suci atau sudah siap menerima ilmunya Allah itu. Oke, itu secara epistemologi pandangannya Ibnu Arabi. Ada juga lebih jauh, Ibnu Arabi itu mengkaji tentang epistemologi Tuhan. Jadi beliau secara tidak langsung itu memang agak sedikit terpengaruh dengan gaya ide-idenya Al-Farabi maupun Ibnu Sina secara tidak langsung.
Makanya di situ ada yang namanya epistemologi yang sifatnya itu ahadiyah. Jadi ahadiyah ini adalah wilayah di mana Tuhan yang itu sendirian, yang itu apa adanya. Jadi ketika manusia itu mengatakan akalnya bahwa Allah itu A, B, dan C demikian dan demikian, kalau itu digali secara aspek ahadiyah, Allah itu tidak demikian. Jadi kalau kita meminjam idenya Al-Kindi, itu kan ada teori negasi, ya kan? Kita mengatakan baik itu secara akal kita, pengetahuan kita, imajinasi kita, bahwa Allah itu baik, Allah itu indah, Allah itu maha bijaksana. Katakanlah bahwa itu bukan Allah yang bijaksana. Karena apa? Akal manusia hakikatnya itu tidak mengetahui zatnya Allah atau kemahaan Allah yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi ketika akal ini menyimpulkan bahwa Allah itu indah, itu bukan Allah yang sebenarnya. Tapi kok kita bersikukuh bahwa Allah itu indah sesuai dengan persepsi kita, artinya apa? Itu secara tidak langsung mengurangi kemahakuasaan Allah yang indah itu diturunkan oleh manusia. Karena apa? Akal manusia itu terbatas. Jadi akal yang terbatas ini tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah Tuhan atau zatnya Tuhan yang sifatnya itu sempurna atau sifatnya itu tidak terbatas. Jadi ahadiyah ini adalah Tuhan yang apa adanya, yang itu tidak bisa dirasional atau tidak bisa diakal manusia, tidak bisa diimajinasikan manusia, tidak bisa didefinisikan manusia, ya kan? Kalau kita membaca buku, ya kan, itu kan banyak sekali buku yang mendefinisikan atau mengkonsepkan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah demikian, demikian, dan demikian. Itu adalah dalam rangka untuk mendekati Tuhan, ya kan, untuk menampakkan Tuhan yang itu hakikatnya Tuhan yang sebenarnya itu bukan suatu konsep yang itu dikonsepkan oleh para filosof-filosof. Mungkin para filosof sejak dulu itu mengkonsepkan Tuhan itu demikian-demikian. Tapi dalam pandangannya Ibnu Arabi itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mengkaji misalkan dalam ilmu pengetahuan apapun yang itu berbicara tentang Tuhan, baik itu secara fikih, itu secara tafsir dan lain sebagainya, itu adalah katakanlah bahwa itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan, baik itu adalah oleh akal manusia itu sendiri. Nah, jadi wilayah ahadiyah itu adalah wilayah murninya Tuhan yang itu apa adanya, yang itu sebagai Tuhan yang berdiri sendiri, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi setelah itu ada istilah yang namanya itu wahadiyah. Jadi ketika Tuhan yang itu apa adanya dan itu tidak bisa dikenali oleh makhluknya, kemudian Tuhan yang apa adanya itu dia punya hasrat di dalam dirinya bahwa aku ini dengan zat dan sifatku ingin dikenal oleh manusia, ya kan? Jadi Allah itu dalam wilayah wahidiyah itu apa? Memperkenalkan sesuatu yang ada di dalam dirinya itu melalui Asmaul Husna. Jadi bahwa aku ini maha indah, aku ini maha baik, aku ini adalah ini dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya yang luar biasa itu dikenalkan dengan nama-namanya itu dengan tujuan manusia itu mengenalinya. Nah, tapi apa? Ketika manusia itu mengenalinya nama-nama Tuhan atau sifat-sifat Tuhan, ini nanti mengandung sesuatu yang sifatnya itu banyak. Biasanya manusia itu tertipu di sini, ya kan? Seperti Allah itu maha adil, bahwa di dunia ini banyak keadilan. Lalu manusia terjebak, apakah sama keadilan manusia dengan keadilannya Tuhan? Nah kan, kalau di wilayah wahidiyah ini manusia itu mampu mengenali Tuhan itu melalui Asmaul Husna. Dan adanya Asmaul Husna ini adalah perkenalan Tuhan agar Tuhan itu dikenali oleh manusia. Nah, jadi Tuhan itu kan dalam
hadis qudsi itu kan ada disampaikan bahwa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin untuk dikenal. Nah, jadi apa? Tuhan sebagai pencipta yang menciptakan alam semesta, kemudian alam semesta ini sudah ada, Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada alam semesta termasuk manusia biar apa? Manusia saat di dunia itu biar mengenali siapa Tuhannya itu yang menciptakan manusia. Nah, jadi wilayah wahidiyah itu. Ada juga wilayah tajali syahadi. Jadi Tuhan itu menampakkan yang sifatnya itu ahadiyah, ya, menampakkan di alam semesta ini yang sifatnya itu terbatas. Ya. Jadi apa? Tajali syahadi ini bahwa Allah yang absolut, Allah yang apa adanya, ini dia menerangkan ke dalam dirinya atau mengistilahkan dalam dirinya di alam semesta ini. Jadi kalau dalam filsafat itu kan bahwa salah satu untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada, manusia kan disuruh merenungi yang ada di alam semesta ini. Ya kan? Karena Allah sendiri itu dalam memberikan risalah atau ayat-ayat atau wahyu itu kan sifatnya ada dua. Ada wahyu yang sifatnya itu tekstualis, ada wahyu yang sifatnya itu non tekstualis. Nah, yang non tekstualis ini adalah alam semesta ini yang harus dikaji oleh manusia. Nah, tajali sahadi ini, ya, Allah itu menampakkan dirinya di alam semesta ini. Jadi alam semesta yang banyak ini, yang besar ini, di balik itu ada sesuatu yang besar yang itu menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau dalam aspek yang ketiga ini bahwa segala yang ada di dunia ini itu adalah penampakannya Allah atau tajalinya Allah. Jadi ada kebaikan, ada keburukan dan lain sebagainya. Itu semata-mata itu adalah penampakannya Tuhan. Nanti juga belakangan itu Ibnu Arabi itu dianggap sebagai orang yang punya pandangan yang disebut itu panteisme, bahwa semua kalau itu penampakannya Allah berarti apa? Semua yaitu adalah Allah. Tapi nanti belakangan dibantah oleh Ibnu Arabi. Logikanya bukan demikian. Logikanya bahwa semua itu adalah bagian dari Allah. Jadi adanya lautan, adanya gunung, adanya manusia, tumbuhan, itu semua bukan Allah, tapi apa? Bagiannya Allah itu. Nah, itu jadi wilayah tajali sahadi. Allah itu telah menampakkan dirinya di alam semesta ini yang terbatas ini, sehingga apa? Sehingga manusia menyadarinya bahwa alam semesta ini ada karena itu adalah adanya Allah. Nah, ini adalah puncak dari ajarannya Ibnu Arabi yang disebut itu adalah wahdatul wujud. Tadi sudah disinggung, semuanya itu adalah penampakan dari Allah. Jadi gambarannya bahwa seperti halnya ada di ruangan, yang ruangan itu semuanya itu penuh dengan cahaya. Gambarannya wahdatul wujud. Jadi semua ruangan, tembok sisi kanan itu ada kaca. Nah, di tengah-tengah ruangan itu ada seseorang. Jadi seseorang ini ketika dia menatap kaca, semuanya tembok-tembok yang kaca itu kan gambarannya hanya satu orang itu. Walaupun gambaran di kaca itu kan banyak. Ada yang agak miring, ada yang lurus, ada yang agak bengkok. Tapi kan sumber adanya gambar yang ada di kaca itu, sumbernya itu kan satu orang yang ada di tengah ruangan ini. Nah, artinya apa? Semua gambar-gambar yang ada di kaca itu, atau kita agak lebih jauh, yang ada di alam semesta ini, itu adalah gambaran dari satu zat, yaitu adalah Allah. Nah, nanti agak berbeda. Karena alam semesta ini adalah manifestasi Tuhan atau tajalinya dari Tuhan, ada perbedaan antara makhluk dan kholik, ya.
bahwa kholik itu sifatnya itu wahdatul wujud, sifatnya itu harus wajib ada, nggak boleh tidak ada. Kalau tidak ada kholik, itu nggak ada alam semesta, nggak ada manusia, nggak ada bahan-bahan yang ada di alam semesta ini. Maka apa namanya, keberadaan Tuhan atau keberadaan kholik ini sifatnya itu harus wajib. Karena apa? Hari ini itu sudah ada alam semesta. Artinya kewajiban atau keberadaan Tuhan itu pasti ada. Tapi berbeda dengan makhluk. Makhluk itu kan dari kholik, ya kan? Tapi secara entitasnya itu berbeda dengan kholik. Kalau kholik itu sifatnya wajib ada, tapi makhluk ini sifatnya itu belum sifatnya itu mungkinul wujud. Keberadaannya makhluk itu kan bisa ada dan bisa tidak. Dan keberadaannya makhluk ini kan tergantung kholik, ya kan? Allah itu mau menciptakan manusia, mau menciptakan isi-isi yang ada di alam semesta, itu kan tergantung kehendaknya Allah. Kalau Allah itu tidak menghendakinya, maka tidak ada yang namanya manusia, itu sah-sah saja, ya kan? Tapi keberadaan makhluk ini tergantung dengan yang namanya Tuhan. Jadi itu yang disebut sebagai mungkinul wujud. Seperti diri kita, dulu itu tidak ada, ya kan? Kita kemudian menjadi ada, kemudian belakangan kita menjadi tua, kemudian kita meninggal. Kita kan selalu berubah, yang mulanya tidak ada kemudian ada, kemudian ternyata belakangan kita itu sudah tidak ada lagi. Artinya itu kan ada perubahan-perubahan yang awalnya tidak ada, kemudian ternyata tidak ada lagi. Nah, adanya yang tidak ada ini, yang sebagai keberadaannya makhluk itu kan atas kuasanya Allah yang sifatnya itu wajibul wujud. Jadi yang wajib, yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu adalah makhluk yang sifatnya itu mungkin, ya. Kalau mungkin itu kan bisa ada dan bisa tidak. Kayak kita hari ini. Mungkin besok kita kan belum tentu kita masih ada. Mungkin mungkin Tuhan punya takdir lain, sudah yang kita ada hari ini, yang ternyata kita hari ini hidup, ternyata besok kita itu sudah tidak ada. Jadi keberadaan kita itu tergantung kholik yang sifatnya itu wajibul wujud. Nah, dalam istilah wahdatul wujud ini nanti puncaknya itu di Ibnu Arabi ada istilah yang namanya itu wahdatul adyan, yaitu adalah apa yang saya sebut tadi. Ada istilah yang namanya bahwa kalau semuanya itu tajalinya Allah, ya, terus adanya agama seperti Kristen, Yahudi yang kita sebut sebagai agama samawi, apakah itu sama? Karena tadi disebut bahwa karena semuanya itu sumbernya dari Allah, karena sifatnya itu wajibul wujud. Karena itu wajibul wujud, yang di luar diri Allah itu mungkinul wujud, ya, yang puncaknya nanti wahdatul adyan. Kemudian ada pertanyaan bahwa agama-agama yang kita kenali itu apakah itu sumbernya dari Allah, ya kan? Nanti itu dijawab oleh Ibnu Arabi bahwa agama itu memang sumbernya itu dari Allah. Karena apa? Di dalam setiap ajaran agama, kalau kita jeli dalam aspek spiritualitas, itu sifatnya itu sama. Coba kita berpikir, setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Setiap agama pasti mengajarkan bahwa berbuat jelek itu dilarang, zina itu dilarang, kezoliman itu dilarang. Semua agama kan mengajarkan itu. Bahkan lebih jauh lagi, agama yang sifatnya spiritual itu sama. Contoh kecil, ternyata Kristen atau Yahudi itu jauh-jauh hari itu mengajarkan bahwa ada praktek yang namanya uzlah. Ada praktek yaitu merenungi alam semesta atau merenungi dirinya sendiri. Di dalam Islam kan ada, ya kan, setelah sholat itu kan harus ada iktikaf, baik itu sebelum sholat maupun setelah sholat.
itu kan hampir sama. Tapi kalau dilihat dalam kacamata hukum atau dalam kacamata aspek lahiriah, agama itu tampak berbeda-beda. Tapi kok dikaji secara rohani atau spiritual, ternyata agama itu sama. Nah, itu yang mungkin di Ibnu Arabi disebut sebagai wahdatul adyan. Nah, jadi wahdatul wujud itu ingin mengatakan bahwa sesuatu yang banyak ini sifatnya itu mungkin, dan hanya satu yang itu wajib yang ada, yaitu Allah yang itu tidak bergerak, yang itu keberadaannya itu tidak bisa dihilangkan sejak awal bahkan sampai sekian lama atau jauh-jauh hari. Yang namanya wajib harus ada keberadaannya, berbeda dengan makhluk atau sesuatu yang itu di luar diri Allah, yang itu keberadaannya itu mungkin. Jadi keberadaannya itu tergantung dengan wahdatul wujud. Nah, puncaknya nanti Ibnu Arabi punya pandangan bahwa ada istilah yang disebut itu insanul kamil atau manusia yang sempurna. Jadi beliau membedakan bahwa ada manusia yang hidupnya, yang basicnya itu seperti halnya hewan. Jadi hidupnya itu yang dicari hanya kekayaan, yang dicari itu hanya kesenangan, yang dicari itu adalah pengen menang-menangnya sendiri. Ini manusia yang sifatnya itu adalah hewan. Mungkin wujudnya itu manusia, tapi hatinya itu adalah hatinya hewan, pengen menang-menangan sendiri dan lain sebagainya. Tapi jauh dari itu ada insanul al-kamil yang basicnya itu adalah ketuhanan. Jadi cara pandangnya itu adalah cara pandang Tuhan. Hatinya itu adalah hati yang selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa kok diistilahkan sebagai insanul al-kamil? Nah, lebih jauh Ibnu Arabi itu mengkaji bahwa ternyata manusia yang kecil ini, ya, kalau alam semesta ini kan besar. Nah, di antara isi yang ada di alam semesta ini kan manusia. Ternyata di dalam diri manusia itu mengandung alam semesta yang besar. Makanya manusia itu manusia yang kecil yang disebut sebagai mikrokosmos, ternyata di dalam diri manusia itu ada makrokosmos yang itu disebut alam semesta. Ya kan? Alam semesta ini kan banyak sekali isinya. Ada tanah, ada air, ada udara, ada rembulan, ada kesunyian, ada kedinginan dan lain sebagainya, ada panas. Ternyata semua itu ada di dalam diri manusia. Artinya bahwa manusia yang itu sebagai benda kecil yang ada di alam semesta, yang itu disebut mikrokosmos, ternyata di dalam diri manusia itu mengandung isi alam semesta itu sendiri. Makanya di awal tadi kan waktu Ibnu Arabi itu berbincang dengan badai yang ada di lautan, beliau kan mengatakan bahwa wahai engkau lautan yang kecil, sedangkan aku ini adalah lautan yang besar. Jadi kalau kita berpikir memakai kacamata ini bahwa ternyata manusia di alam semesta ini adalah makhluk yang memiliki derajat yang tinggi. Ya kan? Karena apa? Kalau alam semesta yang besar ini dia tidak punya mikrokosmos, sedangkan manusia yang itu mikrokosmos di dalam dirinya itu ada makrokosmos. Artinya apa? Kebesaran alam semesta ini yang luas ini ternyata semuanya itu ada di dalam diri manusia. Artinya apa? Di sini kita ketahui bahwa pengetahuan yang hakiki, ya, yang sesungguhnya itu mengarah ke dalam diri manusia. Karena di dalam diri manusia ini ada makrokosmos yang itu semuanya itu ada di alam semesta ini. Artinya apa? Kalau kita dalam belajar, dalam menggali ilmu pengetahuan, mengarahnya itu ke dalam, nanti kita akan menemukan segala sesuatu yang itu ada di alam semesta ini. Itu secara tidak langsung. Karena apa? Di dalam diri manusia itu sudah mengandung itu. Makanya nanti kalau dalam dunia sufisme bahwa kalau hati ini punya cahaya atau punya sinar, makanya segala pengetahuan itu semuanya itu akan nampak. Itu kan seperti halnya tadi seperti ilmu al-asror, ya kan?
ilmunya Allah yang itu dimiliki Allah, yang sifatnya itu tidak terbatas, itu dilimpahkan oleh manusia. Karena apa? Di dalam diri manusia ini sudah mengandung segala seluruh isi pengetahuan. Artinya gini, hakikatnya manusia itu sudah punya ilmu pengetahuan semuanya, ya kan? Hanya saja karena manusia itu tidak punya cahaya. Artinya apa? Pengetahuan yang sudah kita miliki itu semuanya gelap, semuanya itu tertutup, seperti halnya itu kita tidak tahu. Tapi kok kita mendapatkan penerangan dari Allah, tiba-tiba kita itu mengetahui semuanya, mengetahui segalanya yang ada di alam semesta ini, baik itu yang terlihat, baik itu yang tidak terlihat. Nah, itu makanya tidak salah bahwa ternyata manusia yang tadi mungkinul wujud, yang adanya itu tergantung dengan Allah, dibalik itu manusia itu adalah salah satu manusia yang itu punya predikat manusia yang sempurna. Karena di dalam diri manusia itu ada kandungan yang besar, ya. Di balik dia itu mikrokosmos, di dalam dirinya itu ada alam semesta yang besar. Oke, itu ini sebagai pengantar, karena insan kamil ini nanti belakangan pun dikaji oleh intelektual abad modern, termasuk itu adalah Muhammad Al-Iqbal terakhir. Ini sebagai penegasan Ibnu Arabi. Jadi beliau mengatakan, hatiku telah siap menyambut segala realitas. Adanya segala bentuk hikmah, kasanah apapun, aku siap untuk menerimanya. Apakah itu dari padang rumput bagi rusa, atau kuil para rohib, Ka'bah, lembaran-lembaran Taurat, Quran, dan semua hasanah siap ku terima. Mengapa demikian? Karena hatiku telah mabuk cinta. Dimanapun ia bergerak, di situ ada Allah. Apakah ia di Kristen, Yahudi maupun Islam, dan di situ aku mencintainya, dan cinta kepadanya adalah agama dan imanku. Jadi Ibnu Arabi itu sudah mabuk cinta. Dia itu melihat apapun yang itu ada di alam semesta ini, baik itu di rumput, di padang rusa, di rumput yang itu buat makanan rusa, entah itu di kuilnya para rohib, entah itu di Ka'bah, entah itu di ajaran Taurat, di Quran, di hasanah-hasanah yang ada, ya. Karena Ibnu Arabi itu telah mabuk cinta kepada Allah, dimanapun Allah itu bergerak, ya, dimanapun alam semesta itu bergerak, Ibnu Arabi sadar bahwa semuanya itu adalah bagian dari Allah, ya kan? Berbeda dengan kita, tiap hari kita bertemu dengan ini, dihadapkan dengan fakta-fakta ini, tapi kita tidak menyadari di situ ada Allah. Itu kan bedanya kita dengan Ibnu Arabi. Bahkan beliau menegaskan yang itu agak, kalau itu didengar orang yang tidak pernah mengkaji Ibnu Arabi, itu agak sinis. Bahkan apakah itu di Kristen, di Yahudi, di Islam, beliau di situ itu mencintainya. Karena apa? Cinta kepadanya adalah agama dan imanku. Jadi beliau ini mungkin sudah sangat cinta kepada Allah. Beliau sudah tidak memandang lagi, entah itu Kristen, entah itu Yahudi, entah itu Islam. Bahkan adanya sesuatu yang itu banyak sekali, ya. Dan beliau Ibnu Arabi itu sudah cinta sama Allah. Itu malah beliau itu mengatakan bahwa ini adalah bentuk cintaku dan bentuk agamaku dan imanku. Nah, jadi ini menunjukkan beliau itu sudah menemukan Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan Tuhan itu banyak, tapi semuanya itu adalah manifestasi adanya keberadaannya Allah. Dia tidak hanya menemukan Allah di Islam saja, tapi Ibnu Arabi juga menemukan Allah ada di para rohib, ada di lembaran-lembaran Taurat, ada di Kristen, ada di Quran, dan lain sebagainya. Ternyata pun di situ ada keberadaan Allah, ada limpahan Allah, ada tajalinya Allah. Nah, itu Ibnu Arabi. Oke, sekian. Ini sifatnya pengantar. Apabila ada tutur kata yang keliru dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.